Apakah Anda gelisah, tidak tenang dan takut? Nah, ini alasannya. Bapak, Ibu, Saudara, ketiga hal yang tadi dialami oleh semua manusia. Ketika kita hidup, artinya ada proses, ada masalah, ada kebahagiaan. Ini hal-hal yang biasa, ini hal-hal yang normal. Benar ya? Dan pagi hari ini kita mau lihat dari Mazmur 139 ayat 23. Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 23. Nah, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ini doa dari Daud ya. Dan pagi hari ini saya tidak berbicara tentang ketakutan eksternal ya, yang normal, misalnya takut tikus, takut kucing, takut kecoa, takut ketinggian ya, takut naik pesawat. Tidak, saya tidak bicara tentang itu. Tetapi ketakutan yang dimaksud di sini ya adalah ketakutan yang membuat Anda dan saya terjaga di malam hari karena ada hal-hal yang berkeliaran yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita tidur bolak-balik kiri kanan, gelisah dan ketakutan menyerang ya. Ini yang dimaksud ya. Seperti apa ketakutan itu? Misalnya karena PHK ya. Hari-hari ini kita lihat di media sosial ada banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mem-PHK-kan para honorer, para pegawainya. Banyak sekali sedang terjadi ya. Nah, kemudian apa? Tidak menikmati misalnya perkawinan, ketakutan karena bagaimana dengan masa depan anak-anak. Ketakutan dengan kesehatan yang buruk. Ketakutan karena rekening bank sepertinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian kami. Ketakutan karena misalnya hutang yang belum terbayarkan. Ada banyak hal yang membuat kita takut dan membuat kita gelisah dan membuat kita tidak bisa tidur tenang. Dan ada banyak cara orang-orang pakai di luar sana untuk bisa tenang. Bisa minum obat tidur, bisa minum minuman-minuman keras, bahkan bisa minum juga misalnya ekstasi, ya. Supaya apa? Supaya tenang. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata tidak, Saudara. Nah, kita tidak tahu ya bahwa Daud menulis surat ini. Kita juga tidak tahu apa ketakutan yang sedang dia alami. Apa ketakutan yang sedang menyerang pikirannya. Ya, di dalam Mazmur 139 ayat 23 tadi dikatakan, selidikilah aku, ya Allah. Kenalah hatiku, uji aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 7 di atasnya, ya, ini Daud bercerita, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Jika aku menaiki ke langit, engkau ada di sana. Kalau aku turun ke dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, engkau juga ada di sana. Ya. Kemudian Daud juga yang berkata di dalam ayat ini, ayat 12, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-19. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Ayat 21. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Jadi kita lihat bahwa apa yang Daud sampaikan menurut saya ini sebuah pernyataan yang sangat spektakuler, yang sangat berani
Uji aku. Wow, kadang-kadang kalau saya berdoa bilang uji aku, saya mikir loh saudara. Benar ya. Kenalah hatiku, kenalah jalan-jalanku. Ini doa yang tidak biasa. Ini doa yang bukan untuk ada di dalam zona yang nyaman. Ya, kita sering berdoa dalam zona yang nyaman. Tuhan, berkatilah aku, ya kan? Berkatilah keluargaku. Cukupkan makananku. Itu doa-doa yang nyaman. Tapi kalau seperti ini doa-doa yang menurut saya, wow, ini sangat luar biasa. Bagaimana dia mau berbagi ketakutannya dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan itulah Daud yang kita kenal. Seringkali dia juga mengatakan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Artinya bahwa ketekanan, kegelisahan, ketakutan, itu hal-hal bagian dari hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari ketakutan yang dia alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau secara medis ya, secara medis, kalau seseorang gelisah, kalau Anda gelisah atau takut ya, kita pasti pergi kemana? Bukan saja ke dokter umum, tapi ke psikiater. Benar? Di sana si psikiater ini dia akan cerita dengan kita, dia gali, dia cari tahu apa yang menyebabkan masalah kita. Betul? Dia akan tahu apakah orang ini ketakutan karena stres, ya, apa ada trauma masa lalu, ya, tidak tenang, ada tekanan batin, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kekerasan terhadap anak-anak. Saat ini kita lihat ada banyak pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur juga. Nah, ini hal-hal yang membuat banyak orang ada di dalam kegelisahan dan ketakutan. Dan trauma-trauma ini itu akan berjalan sepanjang hidup mereka. Trauma masa lalu. Masa lalu ada apa ya? Kadang-kadang kita suka bawa ya, padahal itu enggak boleh ya, teman-teman. Tapi kenapa kita bawa? Karena kita belum menyelesaikannya. Sehingga seringkali ketakutan-ketakutan seperti itu datang di dalam kehidupan saudara. Betul ya? Dan pada waktu kita pergi ke dokter, pergi ke psikiater tadi, dia apa? Dia terapi kita, betul? Terapi secara fisik, ada olahraga, harus rileks. Kemudian dia kasih obat-obatan, dan Bapak Ibu tahu nggak itu obat apa? Obat penenang, supaya orang ini bisa tidur tenang. Tapi ternyata itu juga tidak menyelesaikan. Besok dia bangun, masih ada yang berjalan-jalan, ya masih ada yang muter di kepalanya, di pikirannya, masih tetap terganggu. Itu yang dimaksudkan dengan ketakutan. Nah, pagi hari ini saya juga mau kasih satu cerita, ini saya baca ya. Jadi Alkisah ada seorang hamba Tuhan ya, dia hamba Tuhan, dia juga seorang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan istrinya Ani ini sakit yang pada awalnya mereka pikir ini sesuatu yang biasa saja. Mungkin dia kelelahan. Oh, istri saya ini kelelahan. Tapi lama-kelamaan, Bapak Ibu, sebagian dari tubuh istrinya ini benar-benar mati, tidak bergerak. Dan dia sudah mulai berpikir, si hamba Tuhan ini sudah mulai berpikir, katakanlah Pak John ya. Maaf, ada nama Pak John di sini, sorry ya. Pak John ini mulai apa, Bapak Ibu? Dia mulai mikir gini, wow, gimana ya kalau Ani pergi? Dia mulai berpikir ya, bagaimana kalau Ani pergi? Gimana ya anak-anak saya kalau hidup tanpa mamanya? Gimana ya kalau saya hidup tanpa istri saya? Bahkan di dalam cerita itu dia bilang begini, kayaknya saya akan tidak bisa melayani lagi. Saya akan tutup, saya akan selesai. Saya tidak bisa melakukan semua ini sendiri tanpa istri saya. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semakin hari ketakutannya datang ketika dia melihat betul-betul istrinya ini bukan semakin baik. Dia mulai takut. Dia mulai berpikir dengan caranya. Dia juga mulai berpikir kira-kira solusi apa yang akan terjadi kalau misalnya terjadi sesuatu atas Ani. Dan Bapak Ibu tahu, ternyata
dia menggenggam, dia menyimpan ketakutannya, dan dia mencari jalan untuk bagaimana bisa menyelesaikannya. Puji Tuhan, Ani keadaannya terus membaik. Ya, terus membaik dan terus membaik. Tetapi dari peristiwa ini, dia mengatakan begini, bahwa ternyata dari kesakitan istri saya dan masalah yang saya hadapi, Tuhan sedang menyatakan kepada saya, Tuhan sedang mengungkapkan kepada saya bahwa kelemahan yang terburuk di dalam hidup saya adalah rasa takut. Rasa takut. Dan saya percaya hal ini pun dialami oleh saudara dan saya. Hal apa yang sedang kita pegang erat-erat hari ini, dan kita mulai pakai cara kita untuk kita bisa tenang, bisa keluar dari rasa takut dan kegelisahan. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu juga pegang, apa yang sedang Bapak Ibu rancang kalau ketakutan itu datang. Seperti Pak John tadi. Dan dia mengakui bahwa pada waktu istrinya sembuh, dia bilang, oh ternyata Tuhan, satu hal yang sangat luar biasa, Tuhan ungkapkan dan Tuhan perlihatkan secara nyata, bahwa ketika istri saya sakit, saya dilanda dengan rasa takut. Bapak Ibu, saya tidak mengerti apa yang sedang Bapak Ibu alami, apa yang sedang saya alami. Tapi saya mau bilang begini, jika kita takut tentang masa depan pernikahan kita, kita sedang khawatir tentang bagaimana ya suami saya, bagaimana istri saya, bagaimana anak-anak saya, pernikahan lah pokoknya. Itu artinya bahwa kita tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan untuk mengatur pernikahan kita. Yang pertama, jika kita khawatir bagaimana membayar tagihan rumah, tagihan air, tagihan listrik, membayar uang anak sekolah, ketika kita mulai khawatir, itu tandanya bahwa kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Wow, benarkah? Jika kita khawatir akan keselamatan, kadang-kadang saya juga mikir, aduh gimana ya anak-anakku, bagaimana ya temanku ini yang sedang sakit, yang aku juga sedang doakan, bagaimana ya ini yang sedang terikat. Aku mulai khawatir dengan semua itu. Itu artinya kita belum sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi tema saya pagi hari ini, apakah Anda gelisah, apakah Anda tidak tenang dan takut? Ini alasannya. Alasannya apa? Bahwa kita tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan. Itu alasannya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu dan saya yang masih gelisah, masih takut, tidur tidak tenang, bangun tidur masih ada juga ketakutan, itu tandanya, itu alasannya bahwa kita belum sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Tulis di kolom komentarnya, saya harus percaya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat kisah John dan Ani tadi. Akhirnya istrinya sembuh. Tapi ada satu rasa takut. Itu wajar Bapak Ibu. Tetapi ternyata karena kita kurang mempercayai. Belum sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Terus bagaimana caranya? Betul tadi Pak Alex berkata, firman Tuhan itu sangat luar biasa. Kita lihat Filipi 4 ayat 6-7. Bapak Ibu bisa kita lihat. Ya. Di sana Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu. Wow, kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kemudian ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus. Ini ada kata jangan kamu khawatir. Saya pernah sharing, kalau ada kata jangan dalam firman Tuhan, itu artinya larangan. Dan kalau bicara tentang larangan, kita masuk ranah hukum. Artinya ada hukuman yang mengikuti ketika kita khawatir. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, bukan firman Tuhan katakan hakim sudah berdiri di ambang pintu.
Jadi jangan kamu khawatir. Tapi masih kan? Jangan takut, tapi masih kan? Tetap saja. Artinya kepercayaan kita kepada Tuhan perlu kita uji. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kembali ke firman. Kalau gelisah, kalau takut, kembali ke firman. Perkatakan firman, itu benar sekali Bapak Ibu. Ya. Mazmur 34 ayat 5 berkata, pada waktu Daud dalam kesesakan, dia mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin Bapak Ibu. Jadi contoh-contoh yang luar biasa untuk kita praktekkan dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiran, sebab ia yang memelihara kamu itu setia. Betul Bapak Ibu? Berjaga-jaga karena iblis itu berjalan bagaikan singa. Jadi masalah-masalah yang membuat kita takut, kita juga harus hati-hati. Karena bisa juga ada campur tangan musuh di sana yang ingin untuk membuat kita gelisah, takut, tidak tenang. Akhirnya apa? Banyak orang yang akhirnya dalam ketakutan Bapak Ibu. Berakhir di mana? Rumah sakit jiwa. Berakhir di mana? Berakhir di penjara. Tapi bagi saudara dan saya, justru kita akan semakin dikuatkan karena ada firman Tuhan bagi saudara dan saya. Ketakutan, kegelisahan itu dialami oleh semua orang. Jangan takut, jangan takut. Ada banyak firman Tuhan ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lukas 12 ayat 7. Jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Banyak janji-janji Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kegelisahan, tidak tenang, ketakutan, kita ingat, ambil firman Tuhan. Bukan ambil obat tidur, saudara. Tapi ambil firman Tuhan. Karena ternyata firman Tuhan itu bisa membuat ketenangan di jiwa kita. Saya punya kesaksian ya. Beberapa waktu yang lalu, ini saya alami. Ya, kita itu malam tuh makan banyak banget. Pada waktu paginya, besoknya. Kita ada di dalam kekurangan. Ya, makanan itu terbatas pagi itu. Dan saya ingat firman Tuhan ini. Kan saya selalu berbicara tentang jangan pikir hari kemarin, jangan pikir juga hari esok. Kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu, saya memperkatakan firman. Bahkan saya bilang begini, malaikat Jibril, aku minta engkau datang sekarang dan membawa makanan untuk keluargaku. Aku minta engkau datang sekarang membawa pesan-pesan untukku. Bapak Ibu, saya memperkatakan itu. Karena waktu itu kita baru selesai belajar tentang bagaimana kunjungan malaikat kepada Maria. Ya, dia menyampaikan salam, dia menyampaikan rahmat Tuhan kepada Maria, dia menyatakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna, dan aku minta kunjungan itu juga terjadi atas hidupku, terjadi dalam keluarga. Bapak Ibu percaya nggak apa yang terjadi? Hari itu orang membawa kita makanan, ya, dari 2 daerah yang berbeda. Saya tidak lupa. Ikan 1 karton itu makan bisa 1 bulan, ya. Belum makanan-makanannya, sayur-sayuran, isi-isi kebun itu berlimpah-limpah, Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Jadi ketika kita ada dalam mulai lihat, aduh saya bagaimana ya, jangan tahan. Jangan pakai cara untuk nanti harus gini. Tidak. Langsung bicara. Langsung memperkatakan firman. Dan firman itu terjadi dalam hidup saudara saya. Amin. Nah, tapi ini yang berikut. Mengapa Tuhan izinkan? Ini keren ya. Mengapa Tuhan izinkan hal-hal ini kita alami? Kenapa orang percaya kayak tadi Bapak Lex yang memberi kesaksian? Baca firman 10 kali, 25 kali. Tapi kenapa? Mengalami ketakutan juga karena kesakitan yang berkepanjangan. Mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan izinkan saudara dan saya masuk dalam zona-zona yang tidak nyaman, Bapak Ibu? Yang pertama, untuk menuntun saudara dan saya mengenal Dia dan merasakan kasih-Nya. Kalau kita tidak mengalami hal-hal seperti ini, kita tidak pernah akan mengenal Dia. Benar?
Tapi ketika ada masalah tadi Pak Alex cari firman Tuhan dan Bapak memberi kesaksian, Bapak mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Itu juga dialami oleh saudara saya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bapak Ibu tahu cerita tentang ini, anak yang terhilang. Ya, bagaimana kakaknya ini seorang yang rajin, anak yang rajin, adiknya ini anak yang malas, dan bapaknya masih hidup tapi dia sudah minta warisan loh. Dan ketika dia dapat warisan ayahnya, dia pergi berfoya-foya menghabisi semuanya. Sampai dia melarat Bapak Ibu. Dia bekerja menjaga babi. Dan dia berpikir untuk makan makanan babi. Tapi satu ketika dia ingat, di rumah Bapakku ada banyak makanan. Di rumah Bapakku ada banyak pelayan-pelayan. Di rumah Bapakku ada kelimpahan. Kok aku ada di sini? Kok aku bermain dengan babi-babi di kandang? Kok makananku juga adalah makanan babi? Pada waktu dia ada dalam kegelisahan dan ketakutan, dia ingat rumah bapaknya. Amin, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Dia bangkit dan dia pergi ke rumah bapaknya. Bapaknya melihat dia dari jauh. Dan bapaknya apakah balik belakang? Tidak. Bapaknya justru berlari menemui dia, memeluk dia, membuat pesta untuk dia. Jadi Bapak Ibu ingat, tulis di catatan, tulis di note-nya. Tuhan izinkan ini supaya untuk menuntun kita mengenal dia dan merasakan kasih-Nya. Tadinya saya terhilang, tapi kasih Tuhan membuat saya happy. Benar? Tuhan buat pesta loh. Wow, keren banget Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat, kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi sehingga kita takut, gelisah untuk menuntun kita hidup bagi Tuhan. Katakan amin ya. Hidup ini penuh dengan misteri Bapak Ibu. Ada banyak hal-hal yang tiba-tiba datang kepada saudara dan saya. Ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Masalah datang tuh tanpa kita undang kan? Oke. Semua datang begitu suddenly, tiba-tiba Bapak Ibu. Tetapi Tuhan pakai semua itu supaya kita hidup bagi Dia. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow, keren banget ya. Karena apa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Tuhan itu selalu punya rencana yang indah. Bahkan Yeremia berkata, rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Jadi mari, belajar saudara. Saya bersyukur ketika ada masalah-masalah. Wow, tadi waktu saya mempersiapkan jangan takut ini, saya juga diserang ketakutan Bapak Ibu. Serius. Tapi saya mulai berdiri dan saya memperkatakan firman. Dan ketakutan saya bisa menjadi ketenangan. Dan jalan-jalan keluarnya luar biasa yang terjadi di depan saya. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan? Untuk menuntun kita melayani dan mengasihi orang lain. Begini ceritanya. Kalau kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup, lalu Tuhan menolong kita, akhirnya apa? Kita bisa melihat dan menolong orang lain ketika mereka ada dalam masalah. Benar nggak? Saya bersyukur. Kenapa Petrus itu mengikuti Tuhan, murid Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi dia juga menyangkal Tuhan. Artinya kita tuh tidak sempurna. Betul? Sehebat apapun, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya pada waktu orang lain mengalami hal yang sama dengan kita bisa menolong mereka. Itu kerennya Tuhan. Ya. Jadi semua cara yang kita alami, pasti ada jalan keluar. Tadi kesaksian Bapak. Itu juga menjadi hal yang positif. Kenapa Bapak bisa cerita bahwa puji Tuhan ketika saya baca firman Tuhan, saya dikuatkan, saya disembuhkan. Bapak bisa menolong orang lain yang sakit seperti Bapak. Saya bisa menolong orang lain ketika mereka juga ada dalam kesusahan hidup. Karena apa? Karena saya sudah mengalaminya lebih dulu. Ada di dalam Wahyu 20 ayat 12, nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya juga kasih satu ayat, Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya Tuhan pakai setiap keadaan untuk menuntun kita bisa menolong dan mengasihi orang lain. Amin.
Dan yang keempat, sebagai tanda bahwa kita diperlakukan sebagai anak-anaknya. Kenapa Tuhan izinkan kita takut, ada dalam kegelisahan, ada dalam masalah? Karena Ia memperlakukan kita sebagai anak. Benar nggak Bapak Ibu? Betul? Coba kita baca Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Ya. Dia memperlakukan kita sebagai anak. Bapak Ibu nanti baca saja ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita mengalami semua ini. Untuk mendewasakan saudara dan saya. Untuk mendewasakan kita. Dan supaya kita memiliki watak dan karakter seorang murid. Wow, 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2, Ibrani 12 ayat 11. Saya mau baca Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran diberikan tidak enak. Tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin Bapak Ibu. Jadi itu 5 poin mengapa Tuhan izinkan. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tahu. Oh, kalau saya mengalami ini karena Tuhan mau saya mengenal Dia. Saya merasakan kasih-Nya. Oh, yang kedua, saya mengalami ini karena supaya saya hidup bagi Tuhan, tidak untuk diri saya sendiri. Oh, saya mengalami ini karena Tuhan mau saya juga menolong orang lain, melayani orang lain yang pernah mengalami seperti saya. Oh, Tuhan mau memperlakukan saudara saya sebagai anak-anaknya. Tidak ada anak yang tidak diajar dan tidak ditegur oleh ayahnya. Amin. Seperti itu Tuhan. Dan Ia menuntun kita supaya apa? Supaya kita menjadi dewasa. Kita punya mental, karakter seorang murid. Amin Bapak Ibu. Nah, itu 5 poin yang bisa saya bagikan. Mengapa dan mengapa. Tapi kalau kembali ke tema saya, alasannya kenapa kita takut? Karena saudara dan saya kurang mempercayai Tuhan. Hari ini kita belajar untuk tetap percaya. Pak Luther berbicara tentang untuk tetap beriman kepada Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang sulit Bapak Ibu. Kalau kita hidup tanpa firman, pasti akan banyak yang terhilang. Pasti banyak orang yang stres. Pasti. Ada banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi mari, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Tuhan itu tidak memberikan kepada kita apa? Roh ketakutan. Amin. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Bapak Ibu, maju terus di dalam Tuhan. Masalah itu biasa, bumbu-bumbu kehidupan. Justru dengan masalah kita akan terbang tinggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, saya sudah bisa menyampaikan di pagi ini. Saya kembalikan untuk Pak Luther, ada yang mau disampaikan? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Dan apa yang disampaikan Ibu Paula pagi hari ini, ya sebenarnya bukan khotbah, saya lihat bukan sebuah khotbah, tapi share your life, apa yang dialami. Dan saya pikir bahwa khotbah yang paling bisa mengubahkan dunia ini adalah ketika dia share your life. Hidup adalah khotbah adalah hidup. Ya, apa yang tadi disampaikan Ibu Paula itu adalah sebuah khotbah di mana share your life, apa yang dialami tapi disampaikan. Dan itu benar. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Benar, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas, kalau Bapak Ibu tidak hidup dalam kasih, maka ketakutan akan merupakan musuh iman. Ketakutan juga akan membunuh iman kita. Ketika orang takut, maka yang pertama adalah Bapak Ibu akan tahu bahwa itu Bapak Ibu menjadi musuhnya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu akan lihat iman kita akan dibunuh oleh iman. Bapak Ibu nggak akan mungkin bangkit.
Bahkan ketakutan akan menguasai kita. Dan sehingga semua mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Padahal kalau kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Marah boleh. Ya, takut misalnya ketakutan itu boleh atau tidak. Ketakutan secara normal boleh saja, tapi kalau ketakutan berlarut-larut, maka Anda dikuasai roh ketakutan. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan triple key, 3K, kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi yang dari setan, yang dari dunia mengintimidasi kita, membunuh iman, musuh iman. Tapi yang dari Tuhan itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu, kalau kita mau hidup mengikuti apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita rasa, kita menghitung-hitung secara matematik, hitung-hitung di kalkulator kita, Bapak Ibu akan dikuasai ketakutan. Mujizat itu tidak bertentangan dengan akal, tapi melampaui akal. Belajar mempercayai Tuhan setiap waktu. Percaya kepada firman Allah, bergantung kepada firman. Maka Bapak Ibu akan merasakan kekuatan, kelegaan, jalan keluar, dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Intinya gini, ketika Bapak Ibu rasa khawatir, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya percaya apa yang disampaikan hari ini oleh Ibu Paula, Pastor Paula ini memberkati saudara dan saya. Saya pernah kesaksian satu waktu ada orang yang konseling dengan saya. Dia udah minum obat untuk bunuh diri, tapi Tuhan tolong dia. Dan dia nggak mati, saudara. Hebatnya tuh nggak mati, persis keluarganya datang, ketemu dia sedang lagi posisi lagi obatnya itu merangsang dia, kemudian ditolong oleh dokter. Dan ketika dia mulai sehat, kemudian dia satu waktu ketemu dia katakan, "Pastor, saya pernah hampir mati karena saya minum obat." Lalu saya tanya kenapa, lalu dia cerita prosesnya. Ketakutan itu menguasai dia terus-menerus, dan satu waktu ada suara yang berkata gini, "Untuk apa kamu hidup? Tidak ada orang yang hargai kamu, ada orang yang memperhatikan kamu, mendingan kamu mati." Suara itu intimidasi dia terus sehingga dia takut, dan satu waktu dia mengambil begitu banyak obat yang membahayakan tubuhnya, kemudian dia minum. Secara medis tidak mungkin tertolong, tapi Tuhan selamatkan dia untuk dia menjadi saksi bahwa ketakutan mengandung hukuman, tapi kasih memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari ini dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali saya lihat dia, saya katakan gini, kamu ini dilepaskan Tuhan dari neraka untuk membawa kamu ke dalam kekekalan kerajaan Tuhan, dan membawa begitu banyak orang yang juga seperti kamu untuk mereka dibebaskan. Ada banyak orang mulai takut dengan jatuh tempo untuk bayar kartu kredit. Mulai hal-hal kecil, setan itu tidak datang langsung hal besar, saudara, menguasai kita. Tapi hal-hal kecil. Tapi kecil-kecil ditumpuk jadi sebuah kebiasaan, roh ketakutan kuasai kita. Jangan izinkan, Bapak Ibu. Hitung kekuatan kita. Kalau memang kita nggak sampai di sana, jangan mengambil sesuatu yang nanti membuat Anda tertuduh, terintimidasi. Lakukan dengan damai. Manusia hidup bukan cuma dari makan dan minum, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin, Bapak Ibu. Mari miliki kasih Tuhan yang melebihi kasih untuk diri sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri, pasti kepinginnya nyaman dengan semua yang ditawarkan dunia. Tapi kalau kasih Tuhan, ada banyak mungkin keadaan nggak nyaman, tapi karena Anda ada dalam kasih, Tuhan berikan kepadamu kekuatan yang baru. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan.